4 tahun buat berhasil. Tapi berbeda dengan saya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini belum pernah berhasil. Ya orang ya kalau kawinnya malam-malam. Bisa lanjut ya bos. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kicau semuanya. Untuk hari ini WWDKK Channel mempunyai kegiatan eksklusif, yaitu jalan-jalan ke rumahnya salah satu peternak anis kembang di Klaten. Anis kembang bersinar di Klaten ya bosku ya. Dan saya sudah sampai di rumah beliau di lokasi Jatinom, Klaten ya Om ya. Dengan Bapak Yan Mintaraga. Tentunya tidak asing lagi buat sobat kicau semuanya siapa beliau Yan Mintaraga ini. Moga saya perkenalkan. Monggo Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Wibi. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Ternaknya juga lancar? Alhamdulillah. Berkat doa restu panjenengan ini. Amin. Nah, video kali ini kita akan bahas tuntas tentang beternak anis kembang di Yan Mintaraga. Oke, simak terus videonya dan tonton sampai selesai, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah, hal yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Om YM atau Yan Mintaraga ini adalah bagaimana sih Om sejarahnya si Om bisa terjun kepada burung anis kembang ini? Oke, yang pertama intinya saya ingin merawat anis kembang adalah rasa cinta saya sama burungnya, yaitu suaranya yang merdu, bisa suaranya itu berubah-berubah, jadi tidak monoton. Tentunya dengan skill perawatan yang sangat begitu penuh dengan kesabaran. Terus untuk merawat ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, jadi perlu proses, kita harus mengetahui karakter bulunya seperti apa. Terus untuk perawatan ya tetap kita harus konsisten seperti anis merah dan yang burungnya saya. Dan untuk mulainya si Om ini ternak burung anis kembang itu mulai tahun berapa sih Om? Mulai cinta sama burung anis kembang ini? Sebenarnya mulai cinta sama anis kembang itu sekitar udah puluhan tahun yang lalu, sekitar tahun 2005 itu saya udah pegang anis kembang. Mantap. Tapi ya berhubung belum tahu ilmunya, banyak yang bilang jantan tapi ternyata betina. Ya, itu. Betina tak goneng di Mas. Wah, akhirnya yang jadi itu betina itu orang manuk, orang muni-muni carane ngunekke piye. Nah, akhirnya ketemu salah satu tetangga saya yang berada di Blitar yang sekarang bisa menuntun saya ini, akhirnya tahu ngerole proses kita bisa membunyikan anis kembang itu rasanya seperti dikebuki arit Mas. Itu, kayak kejatuhan berlian ya Pak ya. Iban durian rutus pohon-pohonnya gitu. Betul sekali. Seperti yang saya rasakan dulu waktu benar-benar merawat burung anis kembang, tantangannya sangat kuat. Burung belum tahu jantan sama betinanya kita rawat, akhirnya betina juga kita merasa lesu. Tapi ketika kita dapat burung anis merah, anis kembang itu jantan, bunyi gacor ngerol, alhamdulillah bahagianya itu ya Pak ya luar biasa. Makanya jadi pengen ternak ya Pak ya. Nah, itu kan untuk mencintai burung anis kembang sudah dari tahun 2005 Om Yan Mintaraga ini. Dan untuk ternaknya itu mulai tahun berapa Pak? Untuk ternaknya itu sudah hampir 4 tahun yang lalu, sekitar tahun 2017-2016 itu sudah untuk mulai intensif mempelajari cara berternak. Tentunya ya dengan ilmu yang sangat geragap-geragap, berhubung tidak ada yang nuntun. Betul sekali. Lihat burung pertama kali itu ada rasa suka, ada rasa senang untuk merawat itu. Tinggal bagaimana cara membunyikan. Begitu membunyikan bisa,
langsung tahun 2017 Ya. saya mencoba untuk ternak tentunya dengan berisiko yang sangat tinggi. Soalnya apa? Nggak pernah tahu piye caranya birah ini, piye cara. Nah, tentunya dengan sharing sana sini sama peternak-peternak yang sudah berpengalaman. Setiap metode saya coba, ini baru sekitar tahun 2001 ya, termasuk awal tanggal 13 Februari itu alhamdulillah perjodohan itu membuahkan hasil. Setiap sekian lama ini tidak pernah bertelur, akhirnya ini mau bertelur ya. Paling saya tetap pada waktu itu pesimis. Mungkin jadi berarti itu kan coro-corone Allah masih ndok tembian. Iya. Saya pai itu Allah paling radati, tapi biarkan proses ini kan tetap berjalan. Lanjut. Setelah saya pai itu ternyata jadi Mas. Selang sekitar 2 minggu atau sekitar 14 hari ini membuahkan hasil. Tingkermi kok mati-mati Mas. Itu tambah kowe dikebuki arek. Ya seperti itu. Akhirnya tambah lebih senang, lebih konsisten lagi saya merawatnya. Tentunya dengan kita bereksperimen dengan ilmu yang didapat dari kita sharing-sharingnya tadi. Setiap ilmu dari peternak A saya coba, peternak B saya coba. Intinya kan tidak mengenal lelah. Kadang-kadang sharing dari senior A, senior B ini kita terapkan belum tentu jadi. Soalnya berhasil. Soalnya walaupun sama karakternya anis kembang, tapi kan berbeda-beda. Anis kembangnya sama, tapi kan begitu kita pegang kan tetap karakternya berbeda-beda. Nah, ini adalah PR dari kita untuk mengetahui karakternya itu bagaimana. Nah, Mas. Jadi untuk sejarah ini, untuk Om Yan Mintaraga ini sudah berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah berhasil sejak tahun 2017 sampai 2021. Berarti membutuhkan waktu sekitar 4 tahun buat berhasil. Tapi berbeda dengan saya dari tahun 2017 sampai tahun 2021 ini belum pernah berhasil. Nah, tentunya untuk sobat kicau yang mau belajar ternak pasti penasaran. Rahasia apa sih yang untuk menu EF atau cara penjodohan anis kembang dan anis kembang jantan dan anis kembang betina? Pasti sobat kicau juga penasaran. Maka saya pun juga ikut penasaran karena saya juga penasaran dengan anis kembang ini. Nah, ini Om Gem. Untuk menu hariannya itu apa sih Om? Menu hariannya ya termasuk dari mulai cacing, serangga itu ada jangkrik, ada proto dan lain sebagainya. Nanti untuk memadukan anis kembang atau aka ini perlu kita mengenali birahinya, birahi kedua ya tentunya syarat perjodohan pertama betina udah lenjek. Dari ciri-ciri ngeritik ngeleper yaitu ketemu jantan dianya sudah mau minta kawin. Kalau jantannya itu syarat pertama juga harus ngerol. Gacor ngerol ya. Berarti nggak bisa ya kalau jantannya cuma ngeriwi ya Om ya? Belum mau. Nanti kalaupun mau biasanya nanti ke proses untuk bertelur atau kawinnya jadi lama. Oh begitu. Jadi lama soalnya kan birahinya belum terkondisi kan Mas. Jadi kalau lebih pengen cepat ya birahi sudah kondisi dari mulai ritik leper sampai ketemu jantan itu dia sudah menggetarkan kedua sayapnya apalagi nungging gitu, cepat. Yang kedua jantannya udah gacor, dia mulai ngeriwik ngerayu dan lain sebagainya itu kita jodohkan. Nanti kita jodohkan ya tentunya dengan pengamatan jangan sampai ditinggal-tinggal. Kadang terlalu vektor ini betina bisa di KDRT. Oh, berarti tetap sama ya untuk untuk penjodohan itu resikonya tetap ada namanya saling hajar menghajar ya ya di anis kembang juga sama ya kayak burung-burung yang lainnya. Soalnya banyak informasi yang masuk itu katanya resikonya untuk berantemnya itu nggak ada kan gitu loh. Jadi berarti itu bukannya salah tapi mungkin cuma pengalamannya aja yang berbeda-beda gitu. Kalau misalnya ini sudah jodoh, sudah akur,
ini perlu kita setting untuk perawatannya. Kalau tidak disetting nanti dikhawatirkan salah satunya ini terlalu over birahi, yaitu yang menyebabkan KDRT kan seperti itu. Dan untuk proses penjodohan berapa hari Om biasanya? Biasanya ada yang tidak sampai berhari-hari, kadang ketemu langsung jodoh juga ada. Tapi untuk prosesnya dia mulai jodoh ke kawinnya ini biasanya siklusnya sekitar 1 minggu ya. 1 minggu itu kita jadikan satu, nanti terbukti dari dia sudah mulai suap-suapan itu biasanya sudah jodoh pertama lanjut. Yang kedua, ketika birahi betina ini sudah memuncak, dia akan minta kawin sama pasangannya, ngelepar jedit, nah akhirnya terjadilah perkawinan. Biasanya kalau kawin kadang-kadang pagi, kalau nggak pagi siang jam 2, kalau nggak siang sekitar jam 6 sore. Berarti nggak kayak orang ya kalau kawinnya malam-malam. Ya, Bos. Jangan didengerin. Nah, terus kalau untuk proses bertelurnya itu setelah penjodohan dan kawin itu biasanya memakan butuh berapa lama sih Om? Kembali ke burungnya. Kalau burungnya itu cepat, biasanya setelah dari perkawinan itu sekitar 3 hari 4 hari dia akan menghasilkan sebuah telur. 1 hari 1 telur Mas. Nanti kalau sudah lain hari nanti telur itu akan keluar 1 demi 1. Ada yang 3, ada yang 2, tergantung nanti dari betinanya, gen betinanya itu sama jantannya itu bagus apa tidak. Kalau bagus biasanya bisa nelur sampai 4 butir telur. Nah, nanti terus lanjut pengeraman ini selama sekitar 2 minggu. 2 minggu. Masih sama ya kayak 14 hari ya, betul. Nah, terus nanti kita pantau terus, netes pun nanti juga ini satu-satu, nggak mungkin bareng, satu-satu netes. Makanya kan kalau di tempat saya kan sering saya kasih datanya ada telur sekian, terus netes tanggal sekian, biasanya kan urut, tanggal 14, 15, 16 biasanya seperti itu netes. Nanti kalau misalnya enggak netes ya ini 19, 20, ini 21, 20 ini udah netes terakhir, yang satu masih, ini berarti saya tunggu 1 hari 2 hari, kalau tidak netes berarti telur itu kok jong itu, seperti itu, dapat hadiah. Nah Om, kan setiap kita mau berusaha untuk terutama tangkar, burung, itu kan pasti ada namanya yang terjadi adalah problem atau kendala dalam kita melakukan sebuah usaha, terutama di awal-awal. Kendala apa sih Om yang sering sekali muncul di dalam penangkaran burung anis kembang ini? Yang pertama kali kendalanya itu dari mulai kita perjodohan, kita cari beti. Bukannya saya merekomendasikan untuk kita beli ring yang bagus, yang ternama tidak. Yang penting beti itu turut, dalam arti turut gini Mas, ketika dijodohkan dia nggak banyak tinggal, anteng. Yang kedua dia mau nelur di sarangnya. Yang ketiga dia mau menyuapi ketika telur ini menetas. Nah, itu yang dinamakan turut. Ketika tidak turut ya kadang-kadang ketika perkawinan dia mau kawin, tapi nelurnya itu di sembarang tempat. Nah, dikasih sarang dia tidak mau nelur di sarangnya. Nah, terus kendalanya seperti itu. Kadang telurnya ini dimakan oleh yang jantan karena terlalu over birahinya. Yang ketiga, nanti kalau misalnya anaknya ini menetas, kadang-kadang kita juga harus pandai-pandai menyeting birahi jantannya. Kalau tidak disetting nanti anaknya ini akan pada dibuangin, di kanibal itu, dilempar kemana-mana, yaitu karena proses dari birahi ketinggian. Soalnya kan jantan ini terlalu ketinggian, tidak ada untuk proses penyaluran birahinya. Terus kebanyakan kan kadang-kadang untuk peternak yang sudah senior, anis kembang ini mau dipoligami. Berarti juga bisa dipoligami ya? Bisa dipoligami. Tentunya dengan kita pengenalan dari karakter burung seperti itu.
Nah, tadi kan sudah membahas tentang masalah yang sering terjadi di dalam tangkar burung anis kembang ya Om ya. Dan terus saya yang jadi penasarannya di sini Om, kan burung anis kembang itu adalah burung monomorfik ya Om ya. Burung monomorfik yang jantan dan betinanya itu hampir sama. Tidak bisa dibedakan dari warna bulu, postur. Terus bagaimana cara si Om untuk menentukan jantan dan betina burung anis kembang? Kalau saya simpel Om, jadi burung jantan dan betina ini saya rawat dengan sepenuh hati. Itu satu kuncinya itu. Yang kedua, kita naikkan porsi EF-nya. Jadi kita bom EF, kencengin EF-nya. Nanti kalau sudah dia birahi, dia akan menentukan jenis kelaminnya sendiri. Jadi antara jantan dan betina kita rawat bareng-bareng. Nanti kita misalnya itu nanti jadi betina, dia akan ngeritik ngeloper lanjut minta kawin. Itu kalau jadi betina. Kalau jadi jantan, dia mulai ngeriwek halus, ngeriwek kasar, lanjut ngeplong ngerol, itu jadi jantan. Ya, sedangkan untuk perawatan hariannya sendiri untuk si Om, untuk perawatan burung anis merah dari trotol sampai gacor itu seperti apa Om? Perawatannya ya mulai kita kan kalau main anis kembang itu kan intinya main birahi. Nah, birahi kita bentokan. Kemungkinan kalau di perbedaan sama anis merah itu birahi kan harus stabil. Iya. Tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh terlalu drop. Iya. Nah, ketika drop ataupun kencang dia akan ngecil. Iya. Kalau anis kembang birahinya ngedrop, dia nggak mau bunyi. Iya. Dengan tubuh membalon. Nah, termasuk niku diantaranya lagi kita kasih EF. Bagaimana caranya biar birahinya dia naik. Nanti ketika naik dia akan menentukan jenis kelaminnya seperti itu. Jadi kadang-kadang kan tes DNA juga bisa. Nah, tes DNA itu hanya bisa untuk menjamin jantan dan betinanya, bukan menjamin bunyinya kan gitu. Kalau nyamin bunyinya kan tanpa kita rawat dengan intensif, mau sak penak edw, burung juga munine sak penak edw Mas. Jadi dengan pola makan yang tentunya tinggikan dulu, baru ditinggikan setelah dia mau bunyi. Kalau jantan, dia jantan akhirnya dia berkicau, ngerol, lanjut ini. Porsi EF ini kita kurangi satu demi satu secara bertahap, ketemu dengan setelan Yang tepat ya. yang tepat, yaitu setelan EF yang ini. Jadi kita nanti kalau misalnya mau digantangkan itu sudah lain lagi, setelan EF-nya beda kan gitu. Sama kalau kita buat ini hanya untuk sekedar edukasi untuk kita merawat burung yang untuk mau bunyi. Bener sih kata teman-teman saya juga. Kalau merawat anis kembang itu banyak masukan kepada WWD GK Channel kemarin. Untuk merawat anis kembang itu ya main EF, jor. Ya, jor biasanya sih mainnya di cacing ya Om ya? Ya, cacing, Berapa Om biasanya Om? Cacing ya tergantung kita melihat dia mau makannya berapa ekor yang dimakan. Jadikan itu EF atau pemberian EF baku untuk berikutnya. Nggak terbuang berarti ya? Ya, kalau yang terbuang jangan dihitung. Berarti intinya itu kita sesuaikan. Jadi patokan EF itu tidak ada patokannya. Jadi kita kasih secukupnya biar tidak terbuang sia-sia. Nah, itulah intinya. Nah, untuk sekarang, untuk tadi kan perawatannya sudah, dan sekarang saya ingin bertanya tentang jaminan untuk bunyi ini dari si Om ini berapa lama, ataukah ditentukan oleh waktu, apa tanpa ada batasan waktu Om sistemnya? Kalau saya melakukan tes DNA itu belum pernah. Yang jadi patokan untuk ternak saya menggaransi jantan. Ketika jadi betina, nanti kesepakatan yang kita ambil pokoknya kalau jadi betina bisa ditukar. Kalau ada yang siap bunyi saya tukar sama yang sudah bunyi. Kalau misalnya belum ada ya kita kembalikan lagi, kita kasih trotol dengan garansi sampai burung itu bunyi tetap kita tuntut. Dalam arti kita tidak kita lepaskan untuk set hariannya, kita kasih standar operasionalnya, dia ngasih berapa tetap kita tuntut, kita pantau setiap saat. Nanti kalau misalnya
jadi betina, nanti dari akadnya awal itu bagaimana bisa kita rembuk bareng-bareng, tentunya dengan sistem kekeluargaan kan seperti itu. Jadi jangan sampai kita membebani sama Nyun Sewu pengen anis kembang pemula ini, jadi ternyata kita memutus stigma bahwasanya anis kembang ini burung yang susah. Betul sekali. Soalnya apa? Untuk yang pemula ini saya menyarankan kalau ada ya, bukannya saya mengunggulkan peternak lain atau peternak-peternak saya sendiri, tidak. Pada dasarnya belilah yang sudah berrekomendasi. Ketika berrekomendasi, nanti kalau misalnya ada keluhan, terjadi betina, terjadi salah kelamin, nanti bisa tukar atau bagaimana. Nanti kalau jenengan beli di pasar bebas, burung muda hutan atau trotolan hutan, nanti satu garansi tidak ada. Perjalanan anis kembang dari NTB, NTT, Bima ataupun Nusa Tenggara Timur ini, di sana itu ada orang pencari trotolan anis kembang itu banyak. Nanti ketika berkumpul 500 ekor atau 600 ekor, dipanggillah pengumpul Surabaya ini datang ke NTT atau daerah lokasi yang bersangkutan. Nah, terus perjalanannya ini dari NTT ke Surabaya ini, pengepul ini juga sudah memilih dulu, yang sudah bergaransi jantan. Dia tahu dong yang mana jantan yang betina. Dia menyisihkan 100, kan tinggal 400 atau 500 ini. Nah, yang 500 ini dilempar di pasar Surabaya. Nah, yang garansi dia nyisihnya ini, menyembunyikan yang beberapa ekor ini, dijual dengan harga berbeda. Akhirnya sampai di Surabaya, di pasar Surabaya ini bakul-bakul sudah pada milih pakai jantan. Akhirnya sudah dipilih masih tersisa 300. Lemparlah ke Depok, pasar Depok Solo ini. Nanti bakul dan pengepul juga main di situ. Ngambil. Nanti dibuang ke daerah. Makanya di daerah ini prosentasenya trotol itu ketika tiba di daerah, di kabupaten kecil itu banyak yang jadi betina dengan perbandingan 1 jantan 10 betina seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kadang-kadang orang pengepul pembeli di daerah ini dapat jantan. Soalnya apa? Itu dari salah memprediksi dari para pengepul-pengepulnya itu. Tapi perjalanannya memang kalau dari pasar Depok, sesudah disortiri di pasar Depok ini keluar ke daerah, biasanya banyak yang jadi betina. Seperti itu. Oh, begitu ya Om. Jadi ini jelas ya Bos ya. Jadi untuk dari Om Yan Mintaraga sendiri, bukannya untuk menggurui ataupun mengajari buat sobat kita semuanya untuk memilih atau membeli burung hasil tangkaran, tidak. Tapi ini tergantung budget kalian masing-masing. Dan apabila kita mau mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan hasil yang memuaskan, otomatis Om Yan ini merekomendasikan bagi pemula untuk membeli burung anis kembang yang sudah berekomendasi juga. Jadi entah bukan harus di Om Yan, tidak, tapi di peternak-peternak lain juga masih banyak, pengepul-pengepul yang lain yang berekomendasi juga banyak. Begitu ya Bosku ya. Nah, untuk saat ini ring YM ini sudah sampai, pemasarannya sudah sampai mana saja Om? Untuk yang pertama itu teman-teman dulu, lokal-lokalan dulu. Satu sisi saya gampang mantunya, biar intinya saya juga masih belajar Mas. Jadi intinya belajar, saya bisa menentukan bergaransi dan tidaknya itu yang jantan seperti apa, yang betina seperti apa. Nanti kalau misalnya sudah layak, sudah pandai menentukan ini, banyak permintaan dari luar daerah, tapi saya masih mengutamakan untuk yang di dalam daerah dulu. Intinya satu, untuk tahap pembelajaran bagi saya sendiri, yang kedua kita mantau sama yang merawat ini enak. Jadi yang nanti kalau misalnya insya Allah lain waktu, lain kesempatan, kalau misalnya sudah mumpuni untuk memilah dan memilih mana yang jantan yang ready, siap untuk dikirim ke luar daerah. Amin, amin doanya aja ya Bosku ya. Jadi semoga aja Om YM ini semakin berkembang dan juga nanti bisa untuk sobat kicau yang pengen
ngambil ternaan dari hasil dari Om YM bisa langsung ke Om YM langsung. Nanti ada nomor teleponnya di bawah sini. Di bawah sini nanti ada nomor teleponnya. Lihat sini. Sini. Nah, demikian bosku berbincang-bincang dengan Om YM Yan Mintaraga. Semoga video kali ini menjadi tambahan edukasi buat sobat kita semuanya, menambah motivasi untuk tidak gampang menyerah untuk merawat burung anis kembang ataupun anis merah. Burung sejenis anis kembang ataupun anis merah adalah birahi yang menentukan untuk bunyinya. Itu kuncinya dari sini. Jadi tidak ada orang yang bisa membuat burung anis kembang, anis merah itu langsung bunyi dalam waktu singkat. Itu tidak ada, cuma bisa kita sabar teladani dan pahami tipikal burung anis kembang. Oke, demikian dari WWDK Channel. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.